Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Nina Marlina Anggraini dari SDN 155 Gunung Rahayu. Bersama saya Leni Mariam dari SDN 077 Sejahtera. Sama saya Eli Sugiartati dari SDN 274 Cempaka Aru. Saya Ridan Faridansah dari SDN 262 Panjilkan Kota Bandung. Selamat menyaksikan. Hai Bu Elis, Hai. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bu Elis gimana nih, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gimana nih Bu Elis? Apakah sudah siap nih mau praktek coaching hari ini? Insya Allah siap. Ya mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Iya. Nah begini ya Bu Elis ya, saya akan ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan ke Ibu ya. Nih pertanyaan pertama nih ya Bu ya, apa saja yang akan dikembangkan oleh Bu Elis pada coaching yang akan dilakukan hari ini Bu? Yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, saya itu akan menggunakan 3 kompetensi. Yang pertama itu mendengar dengan baik ya. Ya. Kemudian kehadiran yang penuh, serta pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Jadi Ibu itu akan mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama ada kompetensi kehadiran penuh ya Bu ya. Yang kedua ada Mendengar dengan baik, ya mendengar dengan baik ya. pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot ya. Baik Ibu ya. Nah begini Bu ya, dari ketiga kompetensi yang akan Ibu kembangkan ini nih, kira-kira yang lebih spesifiknya nih kompetensi yang mana nih yang akan Ibu kembangkan dari ketiga kompetensi itu? Yang dari yang ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan itu untuk kompetensi mendengar dengan baik Ya. dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik ya. Berarti Ibu akan mengembangkan 2 kompetensi ya, mendengarkan jadi pendengar yang baik, kemudian akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, apa saja nih yang Ibu harapkan dari praktik coaching ini Bu? Harapan saya, kita sudah melakukan coaching ini, kita bisa menemukan jalan penyelesaiannya. Jangan menyelesaikan untuk coaching iya. Baik, bukan dari saya, tapi dia menemukan sendiri. Baik, bagus sekali ya Bu ya. Jadi akan membantu untuk menemukan solusi sendiri ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya atas waktunya pra-observasi dengan saya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Leni, gimana Bu Leni, sehat? Alhamdulillah baik Bu. Cuman saya itu ada yang mau dibicarakan. Kira-kira Ibu ada waktu nggak? Oh,
Gimana ya Bu Leni? Boleh lah, tapi saya mungkin tidak menjaga waktu terlalu lama ya Bu Leni Oh, ya. iya. Nah, apa yang bisa saya bantu Bu Leni? Ibu sebetulnya saya itu mau membicarakan di sekolah ya Bu. Iya. Di sekolah saya itu jadi gimana ya, tempat pembelajaran di kelas, guru-guru di sekolah itu, di sekolah saya itu masih metodenya masih monoton gitu Bu, masih menggunakan yang konvensional, banyak yang ceramahnya. Sedangkan sekarang itu kan metode pembelajaran berkembang ya Bu ya, ada aplikasi, ada metode, model pembelajarannya bervariatif gitu Bu. Ya saya mau ingin curhat itu tentang itu. Gimana? Oh boleh kan Bu ya? Boleh, mana boleh. Iya. Jadi tentang pembelajaran yang tidak bervariatif ya Bu Leni ya. Jadi masih metode yang lama, yang membosankan gitu. Iya. Tujuan Bu Leni nih mencurhatkan ya, kata Bu Leni, curhat dari itu tujuannya apa? Tujuannya sih saya itu ingin ya Bu, di sekolah saya guru-guru itu dapat menerapkan metode atau model pembelajaran yang bervariatif gitu Iya. Bu. Apalagi sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi Iya. yang baru gitu ya, sehingga nanti anak-anak di kelas itu bersemangat gitu ya Bu. Misalkan ada kuisis gitu apa gitu ya Bu. Nah saya itu ya inginnya gitu guru-guru itu bisa menerapkan model atau metode yang bervariasi. Jadi harapan Bu Leni itu perbaikan di pembelajaran ya, yang lebih bervariasi, lebih bervariasi, menggunakan banyak yang lebih menarik gitu ya. Oke, kalau saya mau boleh tanya, kira-kira di sekolah Bu Leni nih, kalau Bu Leni mau mengharapkan seperti itu, selama ini yang Bu Leni lihat kan soalnya pembelajarannya tahun seperti itu, apakah ini saya tanya dulu, keinginan guru-gurunya ada tidak untuk mengarah ke arah sana? Kayaknya sih Bu ya, kalau misalkan kita ajak atau ya maksudnya ngajak dengan metode gitu ya, dengan mentoring atau ngajak mentoring atau pendampingan individu, sepertinya sih mau ya mereka, apalagi ya memang tidak senior semua kan, masih ada yang muda-muda, sepertinya mereka masih diajak seperti itu. Kalau misalkan nih dengan sekarang ya, model pembelajaran sekarang yang katakanlah sudah canggih ya Bu Leni ya, sudah menggunakan segala aplikasi lah apalah gitu. Kalau saya boleh tahu nih, kira-kira dengan pembelajaran saat ini ya, kalau saya gambarkan nilai sekolah dari 1 sampai 10, kira-kira sekolah Bu Leni letaknya di mana dalam pembelajaran itu? Kalau saat ini sih sepertinya ada di level 5. Level 5 ya, jadi masih jauh kalau untuk dikatakan ini ya. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, kira-kira nih tadi kata Bu Leni kalau misalnya diadakan mentoring, kemudian ada pendekatan itu, kira-kiranya kata Bu Leni pasti mau lah ya. Iya. Nah yang saya mau tanyakan, kira-kira ada tidak orang yang bisa Bu Leni ajak untuk berkolaborasi untuk mewujudkan apa yang Bu Leni inginkan ini? Sepertinya ada ya Bu ya. Mungkin saya juga ada pendekatan dulu ya, misalkan ke kepala sekolah gitu, untuk berkomunikasi, menyampaikan gitu ya, mau misalkan mengadakan mentoring atau pendampingan individu, tapi sepertinya memang ke guru-guru yang muda-muda dulu gitu ya. Memang ada sih Bu rekan-rekan sejawat gitu ya, Jadi ada ya orang yang menurut Bu Leni bisa mendukung gitu ya, mendukung program Bu Leni. Kayak tadi yang mendukungnya sudah ada yang bisa ya. Kan kira-kira kalau itu nih bisa ya, kira-kira rencana Bu Leni nih, rencana Bu Leni itu akan diterapkan atau dilaksanakan itu kapan? Lebih cepat lebih bagus ya Bu ya. Betul, lebih cepat lebih bagus. Mudah-mudahan sih dalam 2 minggu ini lah Bu. Dalam 2 minggu ini, oke. Saya akan mengadakan pendekatan dan mengajak berkolaborasi kepada rekan guru. Jadi insya Allah ya rencana Bu Leni 2 minggu ke depan sudah berjalan atau akan mulai berjalan?
sudah mulai Sudah mulai, ya. sudah mengajak gitu Ya, jadi 2 minggu ke depan sudah ada perubahannya ya. Insya Allah. Bu Leni, mohon maaf saya waktunya mungkin tidak terlalu lama. Saya sudah mengerti rencana Bu Leni seperti apa. Nanti 2 minggu ke depan kita akan ketemu lagi. Kita akan membicarakan perubahan yang terjadi setelah apa yang Bu Leni harapkan. Iya, Ya, amin. ya. Terima kasih kalau mau Mbak Bu Leni. Saya tidak Tidak mau apa-apa. Terima kasih ya Ibu sudah dapat waktunya. Monggo Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu Faris tadi telah melaksanakan coaching ya dengan Ibu Reni. Nah, di mana tadi saya amati ada mengenai alur itu sudah baik ya. Tapi mungkin ada yang perlu saya tanyakan mungkin. Nah, tadi dari pelaksanaan coaching itu apa saja yang sudah diadakan ya kan, pada saat coaching itu atau sudah dipastikan yang sudah Ibu lakukan selama coaching? Yang saya lakukan ya Pak ya, Ya. saat itu saya sudah menerapkan alur tinta. Jadi saya kepada Bu Leni saya sudah menggunakan alur tinta, kemudian saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang untuk menggali potensi yang ada di sekolah Bu Leni. Oh, jadi tadi memang saya perhatikan alur tintanya itu sudah dapat ya, mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi ya, terus rencana tadi juga menanyakan rencana dan juga ada tanggung jawab juga. Dan tadi ada beberapa pertanyaan yang berusaha menggali potensi dari Ibu Reni tersebut. Nah, dari sisi itu sekarang kira-kira potensi apa lagi yang ingin dikembangkan Ibu ya, apabila nanti melakukan coaching lagi seperti itu? Jadi yang akan saya kembangkan ketika nanti saya melakukannya lagi, yang jelas saya akan lebih menggali kemampuan saya dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, itu yang harus saya kembangkan kembali. Ya. Jadi emang pertanyaan berbobot ini emang harus terus digali ya, harus terus digali supaya emang nanti kita terbiasa dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut ya, si coaching sendiri dapat Menemukan, iya. solusi. Oke, mungkin Ibu terima kasih mungkin atas waktunya Bapak. pas observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah baik. Bu Leni gimana? Baik juga. Alhamdulillah baik juga. Begini Bu Nina, kita kan sekarang akan melakukan coaching ya. Bu Nina akan melakukan coaching. Sebelumnya nih saya sebagai supervisor ini tujuannya yaitu dari percakapan hari ini itu adalah untuk merencanakan yang ingin dikembangkan oleh Bu Nina ya dalam nanti coaching. Nah, kemudian nanti saya juga akan menyampaikan bahwa dalam diskusi ini ada rubrik penilaian Bu ya yang akan dinilai diantaranya yaitu alur tirta ya, alur tirta di mana ada beberapa alur yang harus dilalui oleh Bu Nina. Nah, sebelum coaching saya ada pertanyaan nih sama Bu Nina. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu Nina kembangkan? Baik Bu Leni ya, pada coaching nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang ketiganya adalah saya akan menjadi pendengar yang baik. Gitu. Ya. Baik Bu Nina. Kemudian nih, dari ketiga kompetensi itu, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Nina kembangkan lebih spesifiknya? Ya, baik Bu. Pada saat coaching nanti saya ingin melatih kompetensi yang pertama itu pada saat menyampaikan pertanyaan berbobot Bu. Nah, gitu ya. Supaya apa? Supaya menggali coaching untuk dapat menemukan permasalahannya.
kemudian yang keduanya saya ingin menggali kompetensi yang kehadiran penuh Bu. Karena kan saya tuh apa ya sifatnya tuh kadang-kadang suka ingin memotong percakapan ya. Nah saya di sini ingin berlatih gitu agar saya dapat penuh mendengarkan gitu apa yang disampaikan oleh coach gitu. Baik Bu Nina, satu lagi pertanyaan Bu Nina. Nanti harapannya dari kegiatan coaching ini seperti apa? Harapan saya pada saat coaching nanti saya bisa melaksanakan coaching dengan apa ya? Dengan melaksanakan alur tirta gitu supaya nanti pada akhir tujuannya coaching itu dapat menemukan solusi sendiri. Mungkin itu. Baik Bu Nina, mungkin itu saja untuk pertanyaan. Sekarang sebelum coaching dilakukan, ya silakan Bu Nina untuk melakukan coaching. Baik, terima kasih Bu Leni. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Ida. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Bu Dina gimana? Alhamdulillah Pak, sehat. Iya. Nah, begini ya Pak ya, belakangan ini nih ya saya melihat Pak Ida itu beda gitu dari Oh gitu ya? Iya. Nah, kira-kira ada yang mengganggu pikiran Bapak gitu atau apa gitu? Gimana Pak ini? Ini sebelumnya terima kasih Bu Dina. Bu Dina sudah mungkin di luar pengetahuan saya udah memperhatikan saya, jadi saya banyak berpikir melamun atau jadi ini Bu Dina nih. Jadi saya berpikir belakangan ini teh melihat perkembangan karakter anak gitu. Karena di yang saya amati itu anak itu kesadarannya masih kurang karakter terutama dalam membuang sampah pada tempatnya. Saya lihat ada siswa yang lihat sampah di kelas atau di halaman gitu, cuek aja jalan kecuali kalau dipinta tolong gitu sampahnya baru gitu. Tapi kalau tidak ada teguran seperti itu cuek aja gitu kalau lihat sampah. Nah, itu yang saya selalu pikirkan itu. Oh, ternyata itu ya yang selama ini mengganggu pikiran Pak. Ya baik Pak ya kita ngobrol aja Pak ya kita Ya, diskusi gitu Pak ya. Nah dari diskusi kita hari ini nih ya Pak ya apa sih tujuan yang ingin Bapak capai gitu, dan tujuan dari kita ngobrol ini Pak? Nah ini tadi kan namanya dari lihat karakter ya. Nah saya tuh mau ada solusi gitu bagaimana supaya murid-murid gitu, anak-anak itu punya ada perubahan dalam karakter membuang sampah tersebut gitu ya. Jadi anak bisa punya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Minimal itu gitu, dalam membuang sampah. Baik Pak ya, jadi di sini permasalahannya mungkin dari kesadaran diri ya Pak ya, jadi karakter ya Pak ya, dari karakter tanggung jawab untuk supaya dapat membuang sampah pada tempatnya gitu ya Pak ya. Nah dari ini kira-kira nih ya Pak ya, kalau saya kasih skala 1 sampai 10, kira-kira nih di sekolah Bapak ini untuk karakter kesadarannya itu kesadaran untuk membuang sampahnya itu ada di level berapa nih Pak? Nah kalau di skala seperti itu, seperti yang Ibu tanyakan tadi ya, dari antara 1 sampai 10, ini saya perkirakan untuk di sekolah ini ya, khususnya kira-kira di level 6. Di level 6 ya. Oh berarti kalau saya lihat nih ya, kalau ada di level 6 itu berarti kesadarannya itu masih kurang. Ya. Nah dari kekurangnya kesadaran anak-anak ini apa ya? Nih ada nggak hambatan atau gangguan yang menghalangi Bapak gitu dalam meraih tujuan untuk menanamkan karakter ke siswa? Nah, kira-kira apa Pak hambatannya? Kalau saya perhatikan sih hambatannya mungkin ketika ada pemberitahuan atau apa, mungkin anak itu kurang fokus gitu. Mungkin fokusnya itu karena terganggu oleh HP gitu ya, atau pergaulan juga di lingkungan rumah masyarakat. Tapi pada umumnya sih
mungkin dari media sosial mungkin ya karakter tersebut masih, karena di media sosial itu banyak tontonan-tontonan yang masih kurang mendidik seperti itu. Juga yang berikutnya mungkin hambatannya masih kurangnya keteladanan mungkin, baik itu dari PTK atau guru atau penjaga atau yang lainnya mungkin, sehingga dari keteladanan tersebut siswa belum bisa mencontoh hal-hal yang harus dilakukan. Jadi hambatan yang terbesarnya ini berarti ini tetap aja di apa kesadaran ya Pak ya. Ya, betul. Nah kemudian ada faktor pengaruh dari media sosial Ya, juga betul, gitu betul. Pak ya. Nah dari hambatan-hambatan yang sudah Bapak temui ini, kira-kira apa sih rencana Bapak rencana aksi Bapak gitu supaya mencapai tujuan bahwa karakter anak itu bisa baik gitu Pak, bisa bagus gitu. Bapak ada rencana apa nih untuk perbaikan karakter gitu? Nah, ya ini yang selalu saya pikirkan, yang direncanakan itu rencana yang pertama sih saya mau bicara dulu sama pimpinan kepala sekolah di sini, lalu mendiskusikan atau mengusahakan dengan seluruh guru-guru juga ada sekolah ini bagaimana ada permasalahan siswa seperti ini, nanti dibicarakan tindakannya seperti apa. Mungkin salah satunya itu. Yang kedua mungkin bisa saja nanti ada tugas untuk membuat poster atau sekolah juga membuat poster ya. Lalu ditempel di dinding sekolah yang mudah dilihat gitu ya, mudah dibaca oleh anak gitu ya. Dan mungkin nanti perlunya dengan diskusi bagaimana meningkatkan keteladanan khususnya di guru gitu, khususnya di guru di KPK untuk memberikan contoh gitu kepada anak, apakah setiap pagi atau yang lainnya. Mungkin juga ada gerakan-gerakan yang lain seperti gerakan kulit sampah, gerakan hari data juga mungkin bisa itu mungkin salah satunya. Wah ini mah ide bagus Pak, bagus sekali ya. Jadi rencana Bapak itu sudah bagus ya Pak ya. Nah jadi secara tidak langsung Bapak itu sudah menemukan solusi nih dari kebingungan Bapak selama ini. Nah Bapak sudah berencana akan menerapkan seperti yang tadi Bapak sebutkan itu sudah bagus ya Pak ya. Saya dukung rencana Bapak, bagus sekali. Semoga rencana Bapak berhasil nih ya Pak ya. Mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan lancar ya. Ya, dukungan dari semuanya. ya, semangat Pak ya untuk merealisasikan rencananya. Ya, insya Allah. Ya, nah ini Pak ada pertanyaan terakhir dari Ya. saya Pak ya. Nah dari rencana yang sudah Bapak dari rencana yang sudah Bapak jabarkan tadi, nih kira-kira nih kapan Bapak akan melaksanakan rencana yang sudah Bapak tadi jabarkan? Nah ini kalau jadi kami tadi perlu adanya obrolan dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru. Nah ini perlu waktu yang lumayan jadi lama gitu ya. Jadi rencananya sih minggu-minggu ini kan udah di akhir semester ya. Jadi rencana ini hanya pembuatan program dulu, pembuatan program baik itu dengan kepala sekolah, guru-guru dan diusahakan. Mudah-mudahan sih action pelaksanaannya di awal semester 2 itu sudah bisa terrealisasi dengan tahapan-tahapan yang lebih jelas gitu ya. Nah, baik Pak, kalau gitu bagus sekali ya. Kalau gitu berarti tidak lama lagi ya Bapak akan merealisasikan rencananya. Ya, berarti secepatnya lebih baik ya Pak ya. Akan lebih baik. Siap. Nah, baik Pak, saya doakan semoga rencana Bapak sukses, berhasil tanpa ada hambatan lagi. Amin. Ya. Terima kasih Bu dorongannya, motivasinya ya. Ya, sama-sama. Sampai bertemu kembali ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nina, saya sudah melihat tadi percakapan antara Bu Nina dengan Pak Bidan. Saya sudah mengamati dari awal sampai akhir ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Nina. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah Bu Nina dapatkan pada saat Bu Nina melakukan coaching tadi? Ya, baik Bu Elis ya. Begini, pada saat coaching tadi
saya sudah melakukan coaching berdasarkan alur cerita ya. Nah, selanjutnya saya juga sudah mengidentifikasi coach ya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coach gitu, sehingga coach tersebut dapat menemukan masalahnya sendiri gitu, dapat menemukan solusinya sendiri. Nah, gitu. Iya, jadi sudah sesuai, sudah menggunakan alur cerita, sudah menggunakan menggali ya yang sudah didapatkan dunia. Pertanyaan saya kedua begini Budina, semua sudah berjalan di Budina. Kira-kira nih menurut Budina, kompetensi apa yang akan Budina kembangkan jika nanti Budina melakukan coaching kembali? Jadi ada nih ya, saya ingin mengembangkan potensi ini, memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, ketika saya memberikan pertanyaan yang berbobot, nanti akan menggali gitu Bu, menggali potensi, menggali permasalahan yang sedang dialami oleh coach. Nah, sehingga dengan pertanyaan berbobot itu nantinya akan menghasilkan solusi, akan mendapatkan solusi yang baik, yang bagus gitu untuk coachingnya itu sendiri. Ya Bu Nina, terima kasih itu jawabannya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Nina dapatkan bisa berjalan dengan baik. Kemudian apa yang Bu Nina harapkan, mudah-mudahan juga bisa tercapai Bu Nina ya. Mungkin hanya itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk waktunya, untuk kerjasamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Bu Elis. Ya, Bu Leni akan melakukan kegiatan coachingnya sama Bu Nina. Iya betul. Sebelum Bu Leni melakukan coaching sama Bu Nina, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai kegiatannya nanti. Yang mau saya tanyakan ini tentang kira-kira nih kompetensi apa yang akan Bu Leni kembangkan di dalam kegiatan coaching nanti. Saya akan mengembangkan 3 kompetensi Bu. Yang pertama kompetensi kehadiran penuh atau presence. Yang kedua kompetensi mendengarkan aktif. Dan yang ketiga kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 ya yang akan Bu Leni kembangkan. Ini pertanyaan saya yang terakhir deh, bukan banyak-banyak nih. Kira-kira indikator untuk harapan dari coaching yang nanti Bu Leni lakukan. Harapan saya setelah nanti melakukan coachingnya, dalam melakukan coaching, yaitu coachnya dapat menemukan solusinya sendiri gitu ya, dengan arahan pertanyaan dari saya, pertanyaan pemantik atau pertanyaan berbobot yang membuat coach nanti bisa menemukan untuk menyelesaikan solusinya sendiri. Baik Bu, ini terima kasih untuk jawabannya. Nanti kita lihat apakah betul bisa apa yang Bu Leni ingin kembangkan di kegiatan coaching nanti. Terima kasih Bu Leni atas jawabannya. Ya, sama-sama Bu Leni. Ya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nina, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bu Leni juga apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu Nina. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita sehat-sehat ya Bu Leni ya. Amin Bu Nina. Oh iya Bu Nina, ada apa nih Bu Nina datang ke sini? Iya nih Bu, ini ya, akhir-akhir ini saya itu merasa nih ya, kalau anak-anak itu sepertinya tuh pada saat pembelajaran di kelas itu sepertinya tuh kurang fokus gitu ya, terus kurang bersemangat, lalu anak-anak kurang antusias juga nih pada saat pembelajaran. Nah, saya juga bingung gitu Bu ya, kenapa ini anak-anak kok seperti ini? Apakah ada teknik pembelajaran saya yang mungkin salah, atau mungkin juga anak-anak memerlukan suasana pembelajaran yang berbeda mungkin gitu. Nah itu Bu, saya tuh sedang memikirkan
suasana kelas yang kurang aktif gitu loh Bu. Oh iya, baik Bu Nina. Iya nih, kita kan akan ngobrol-ngobrol nih ya Bu Nina ya. Nah, saya ingin tahu nih tujuan dari kita ngobrol ini nanti Bu Nina menginginkan apa gitu dari obrolan kita ini. Nah, saya sih berharap ya ketika kita sudah coaching Bu ya, sudah diskusi begini, saya ingin mendapatkan supaya ingin ingin membuat suasana kelas menjadi aktif Bu ya, kemudian menjadi anak-anak itu terlihat bahagia ketika saat pembelajaran gitu. Baik Bu Nina. Nah, ini saya ingin tahu ya Bu Nina ya, kalau selama ini anak-anak belajar di kelas itu seperti apa Bu Nina? Anak-anak ya itu Bu, di akhir-akhir ini pembelajarannya itu terlihat kurang antusias, kurang bersemangat. Nah, kemudian saya juga sedang memikirkan gitu ya solusi apa yang baik supaya bisa membuat anak bahagia, membuat anak bisa lebih tertarik untuk belajar di kelas. Iya, gitu. Baik Bu Nina nih, kalau mau tahu ya, kira-kira nih yang menyebabkan anak seperti itu, misalkan kurang antusias atau kurang aktif, kira-kira yang menyebabkannya apa ya? Nah, mungkin teknik pembelajaran saya mungkin Bu ya yang kurang tepat gitu ya pada saat pembelajaran, sehingga anak itu merasa jenuh pada saat kegiatan pembelajaran, mungkin seperti itu ya. Baik Bu Nina nih, kalau misalkan pembelajaran ya yang diharapkan itu kan aktif gitu ya, anak-anak antusias gitu. Itu kan berarti levelnya dari 10 nih. Nah, kira-kira di Bu Nina, di kelas Bu Nina ini sekarang anak suasananya pembelajaran seperti itu ada di level berapa? Kalau boleh dihitung Bu ya, ada mungkin di level 6. Ada di level 6 ya. Nah, kira-kira nanti kalau ada perubahan ke depan nih, Bu Nina menginginkannya di level berapa nih kalau ada perubahan? Ya, maunya sih di level 10 Bu ya, anak-anak sangat antusias, kemudian anak-anak bahagia saat pembelajaran gitu Bu. Iya, baik, pengennya 10 ya, 10 lah gitu ya Bu ya. Baik Bu Nina. Nih, kira-kira menurut Bu Nina ada nggak cara gitu agar anak-anak bisa antusias gitu ya, bisa tertarik gitu terhadap pembelajaran di kelas gitu supaya tidak bosan atau boring? Kira-kira Bu Nina apa nih yang dipikirkan Bu Nina untuk menyemangati gitu ya, membuat anak-anak semangat gitu ya. Menurut Bu Nina itu ya. Baik, sepertinya sih saya berencana untuk membuat proyek ya. Nah, jadi anak-anak itu saya akan membuat reklame komersial ya. Nah, jadi rencana saya anak-anak itu nanti akan membuat iklan gitu ya, semenarik mungkin. Caranya begini. Nah, anak-anak itu nanti akan membawa bungkus makanan atau yang dia sukai deh, boleh bungkus snack, boleh permen. Nah, nanti bungkusnya itu anak-anak tempelkan di buku gambarnya. Nah, lalu anak-anak mendesain gambar itu secantik mungkin, semenarik mungkin, sehingga dapat menarik minat orang untuk melihat gitu, untuk membaca. Nah, kemudian secara tidak langsung dia ingin membeli. Nah, itu. Jadi rencana saya itu anak-anak akan ditugaskan ya membuat proyek reklame komersial, membuat gambar semenarik mungkin, secantik mungkin. Nah, setelah gambarnya jadi, gambar yang mereka buat itu nanti dipresentasikan gitu, dipresentasikan. Nah,
pada saat anak-anak mau presentasikan nanti saya ambil video, saya rekam, saya shoot gitu ya. Nah nanti rekaman tersebut akan saya berikan ke anak. Nah boleh nanti anak-anak boleh mengeditnya sekreatif mungkin, kan anak-anak sekarang hebat-hebat gitu ya, digitalnya lebih keren dari kita. Nah diedit secantik mungkin, sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Nah untuk nanti selanjutnya anak-anak posting ke media sosial gitu. Nah untuk mengiklankannya, nah setelah anak-anak memposting gitu ya ke media sosial masing-masing, nah lalu video yang anak-anak sudah edit, nah bisa dikumpulkan nih, digabungkan ya. Misalkan siswa saya ada 26. Nah video short yang 26 itu video pendek, berarti dia video pendek yang 26 itu rencananya nanti akan saya gabungkan. Nah nanti saya akan buat film seperti dokumenter gitu lah, film pendek. Nah nanti saya kasih judul di situnya film by 6A SDN 155 Gunung Rahayu. Nah itu Bu ceritanya, rencana saya akan membuat jejak digital gitu Bu, supaya nanti ada anak-anak itu ingat gitu, oh bahwa pada saat pembelajaran kelas 6 itu pernah membuat reklame komersial, ini loh hasilnya gitu, jadi film gitu. Mungkin itu Bu rencana saya. Bu Nina hebat. Jadi rencana Bu Nina ingin membuat reklame komersial Ya betul. Hebat sekali Bu Nina ininya apa rencananya gitu ya. Nah kira-kira nih ada nggak yang bisa membantu Bu Nina dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu? Tentu saja ada ya. Nah untuk kegiatan yang akan saya laksanakan itu tentu saja saya memerlukan anak-anak itu ya, anak-anak dikasih instruksi dulu bahwa kita akan membuat ini. Nah selanjutnya saya juga akan menyiapkan handphone untuk merekam, kemudian mungkin tripodnya gitu untuk kelengkapan nanti pada saat merekam hasil presentasi anak-anak itu. Oh iya baik. Jadi akan mengajak anak-anak langsung gitu Iya, ya. betul. Baik Bu Nina. Nah itu ide bagus ya. Nah kira-kira Bu Nina ini akan melaksanakan ide ide yang barusan itu kapan nih akan dilaksanakan? Ya baik, ini Bu Lesti, saya sangat berterima kasih sekali ya kita bisa ngobrol, akhirnya saya menemukan solusi gitu ya. Ternyata ada rencana bagus nih. Nah karena saya sudah menemukan solusi juga setelah kita diskusi ya, nah saya akan melaksanakan secepatnya. Nah karena peralatan di kelas saya kebetulan sudah lengkap, nah insya Allah besok saya langsung eksekusi Keren saya laksanakan, dan saya juga akan menyusun modul ajarnya tentu saja Bu ya, yang sesuai dengan pembelajaran yang besok yang akan saya praktikkan. Baik. Kira-kira ada waktu yang dibutuhkan nggak untuk sampai ke selesainya gitu, atau berjalannya itu kira-kira sampai kapan nih, ada proses waktunya nggak? Kalau berdasarkan modul ajar Bu ya, untuk pembelajaran seni ini ada 2 jam pelajaran ya, saya usahakan dalam waktu 2 JP itu pekerjaan akan selesai. Mungkin saya bisa nanti ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Nina kapan gitu nih. Saya pengen tahu nih hasilnya seperti apa. Kira-kira waktunya sampai kapan nih kita bisa ketemu lagi dan bisa melihat nanti berjalannya itu seperti apa? Boleh Bu, nanti ketika Ibu akan memantau pada saat pelaksanaan pembelajaran saya boleh, atau nanti Ibu juga akan melihat hasilnya juga boleh Bu, karena kan saya punya rekamannya Bu ya. Iya. Nah nanti setelah pembelajaran selesai, nanti insya Allah nanti kita bisa diskusi lagi Bu. Saya akan perlihatkan hasil karya anak-anak saya ya Bu ya. Baik, aduh saya penasaran sekali nih. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar ya Bu Nina ya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Nina.
benar terima kasih sudah berbagi dengan saya. Sekali lagi mungkin kita akhiri saja ya coaching ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi saya sudah lihat ya Ibu setelah mempraktikkan coaching ya. Tadi alhamdulillah saya perhatikan Ibu sudah sudah melihat kesadaran penuh, sudah terlihat mendengarkan secara aktif juga sudah terlihat. Nah, tapi mungkin ada beberapa pertanyaan juga mungkin yang harus saya sampaikan kepada Ibu dari akhir presentasi ini gitu ya. Yang pertama mungkin apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi? Baik Pak, tadi setelah coaching saya sudah mendapatkan beberapa kompetensi yang sudah saya lakukan ya Pak ya. Di antaranya tadi ada present, yaitu kehadiran secara penuh gitu ya, fokus gitu pada coaching. Kemudian saya sudah melaksanakan mendengar aktif dan juga saya sudah mengarahkan coaching untuk menggali potensinya, untuk menemukan solusinya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau pertanyaan pemantik Pak. Saya juga mendengarkan dengan rasa gitu ya Pak. Ya, memang terlihat tadi itu komunikasinya sudah terlihat dari kesadaran penuhnya ya, dan juga ada rasa tadi yang bilang ya. Nah selain itu Bu, kira-kira tadi alur pikirnya udah kerasa atau udah mengalir? Iya, alur ceritanya juga tadi sudah saya rasakan ya Pak ya. Sudah di awal saya sudah menanyakan tujuan, kemudian setelah itu saya juga mengidentifikasi tentang masalah apa yang ada pada coaching, kemudian menanyakan rencana melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terakhir saya menanyakan kapan akan dilaksanakan, itu merupakan tanggung jawab gitu ya. Seperti itu Pak. Alhamdulillah tadi secara urutan sudah dilaksanakan ya dengan teratur. Nah ini yang terakhir kira-kira mungkin kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan mungkin jika Ibu nanti akan melakukan vaksinasi? Mungkin yang akan saya kembangkan untuk kedepannya ketika akan coaching, yaitu saya akan lebih meningkatkan pada kompetensi membuat pertanyaan berbobot gitu Pak, supaya lebih solusinya lebih tepat gitu Pak ya. Mungkin itu yang akan saya kembangkan ke depannya. Ya. Jadi dengan pertanyaan berbobot itu mungkinnya jadi bisa menggali potensi dan coach sendiri bisa menemukan solusi dari itu ya. Iya betul seperti itu Pak. Itu mungkin Pak. yang bisa saya tanyakan pada sesi terakhir ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang Bu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Baik Pak, nih ya pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak sebelum Bapak nanti melaksanakan coaching dengan Ibu Elis ya Pak ya. Nah, ada dua pertanyaan nih Pak nih yang akan saya sampaikan ke Bapak. Nih, yang pertama apa yang akan Bapak kembangkan pada saat coaching yang akan dilaksanakan nanti? Ya, baik Bu. Nanti insya Allah ketika saya akan melakukan coaching ya, ada 3 kompetensi mungkin yang akan dikembangkan. Di antaranya yaitu kesadaran penuh, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, jadi ada 3 ya, ada 3 kompetensi ya. Nah, dari 3 kompetensi tersebut nih Pak ya, kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lebih dalam gitu pada saat nanti pelaksanaan coaching Pak? Ya, nanti insya Allah ketika pelaksanaan coaching mungkin ada yang ditonjolkan mungkin dari ketiga itu mungkin salah satunya yaitu pertanyaan yang berbobot, dimana dengan mengajukan pertanyaan berbobot ya saya harapkan sih coach itu dapat
mengetahui permasalahannya dan bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri, juga seperti itu. Ini seperti itu. Oh gitu. Baik Pak. Nah berarti mudah-mudahan nih nanti pada saat coaching sesuai ya Pak ya dengan yang Bapak rencanakan nih. Ya. Amin, amin, Ya. ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. sama-sama, waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rida. Waalaikumsalam. Gimana sehat Pak Rida? Alhamdulillah. Apa Pak Is? Alhamdulillah. Kabar baik ya? Baik Pak Rida. Ini aku kaget nih kedatangan Oh, Bu iya. Elis ya. Benar. Saya biasa gitu Bu Elis kesini kan dadakan gini ya. Ini kira-kira ada apa nih Bu Elis? Iya nih, aku teh sebenarnya kesini teh pengen curhat lah ya, ngobrol-ngobrol gitu karena apa ya? Ada yang mengganjal gitu ya. Oh, ada yang mengganjal. Aku punya keinginan nih, punya keinginan. Jadi melihat di sekolah sudah beberapa lama ini saya perhatikan kondisi di sekolah ada beberapa guru ya yang apa ya, kalau dikatakan tidak bisa bukan tidak bisa, tapi mungkin kurang ada kemauan untuk bisa menerima setiap perubahan. Oh, perubahan itu ya. Jadi kalau misalkan jangan terlalu jauh-jauh ke arah yang lain gitu. Untuk pembelajaran saja. Ketika pembelajaran saja, kalau saya lihat mereka masih apa ya, menggunakan cara klasik itu masih ada. Padahal kalau kita lihat sekarang ini dengan kurikulum, dengan perubahan segala, gitu ya, kita bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menarik. Gitu ya. Terus yang lebih apa ya, yang bisa membuat anak lebih gimana gitu ya. Nah tapi kalau saya lihat dari beberapa orang itu sepertinya ya sudah lah. Jadi jadi keinginan saya itu apa ya, ada perubahan lah. Oh jadi ini dari tadi cerita Bu Elis yang panjang itu pada intinya mungkin Bu Elis itu memikirkan guru, ada beberapa guru yang istilahnya takut terhadap perubahan ini atau tidak mengikuti perkembangan gitu. Nah jadi Bu Elis ini jadi di sini untuk berbicara ya, kita ngobrol diskusi mungkin ya. Nah kira-kira dari obrolan ini tujuan yang diharapkan Bu Elis seperti apa kira-kira? Ya, maksudnya tujuan yang saya inginkan begini ya, bahwa ada perubahan lah dalam kegiatan pembelajaran dari beberapa orang yang tadi saya ceritakan tadi. Jadi mereka bersedia untuk mengadakan perubahan dalam setiap pembelajaran. Jadi ada perubahan yang diharapkan. Nah kira-kira Bu Elis, perubahan yang diharapkan mungkin sama Bu Elis ya, terhadap beberapa orang guru tersebut, perubahan yang seperti apa kira-kira? Jadi begini, kalau misalkan kita sudah kalau yang namanya metode gitu ya, terus media, khususnya media kan kita sudah canggih lah ya Pak ya. Terus kemudian cara penyampaian materi ke anak juga kita sudah banyak gitu ya, caranya bagaimana dan sebagainya. Apa salahnya sih gitu kalau misalkan kita mengurangi yang namanya metode selama itu tidak bisa dihilangkan ya, tapi dikurangilah Pak gitu ya. Jadi kita menggunakan pembelajaran dengan cara yang lebih menarik, dengan cara yang lebih membuat anak nyaman, terus bisa membuat anak bahwa belajar itu menyenangkan. Oh gitu ya. Jadi kan tadi ada kemampuan untuk berubah ya, dengan pembelajaran yang menyenangkan, kan ya. Nah kira-kira nih, berarti kan tadi kalau misalkan guru tersebut belum ada perubahan, nah perubahan itu kan tadi yang diharapkan itu dari perkembangan ya, kemauan dia. Nah kalau dilihat dari level, kalau misalkan dinilai dari level 1 sampai 10 nih, kira-kira nih guru-guru yang tidak ya tadi yang tidak mau ada perubahan itu di level berapa kira-kira? 6 Di level 6 ya. Jadi cenderung mungkin pasif berarti ya, kalau tidak mau. Nah kira-kira kalau ada peningkatan atau usaha yang ditingkatkan, kira-kira mau naik ke
perkiraan ke level berapa nih yang diharapkan? Ya, gitu? pada umumnya idealnya kita kan pengennya langsung ke level 10 nih. Ya bisa ya ke level 10 bisa ya. Insya Allah kalau semua yang terlibat di dalamnya mau bergerak. Nah berarti kalau gitu ada rencana ya, ada strategi, ada rencana yang harus disiapkan mungkinnya kalau seandainya ada target ke level 10 berarti nilai yang sempurna. Kira-kira Bu Elis ada yang kepikiran rencana apa nih yang harus disiapkan Ya. gitu? Kalau saya sih udah punya rencana. Mungkin kita akan mendatangkan beberapa narasumber gitu ya. Narasumber yang pertama itu adalah membuat kesadaran mereka dulu. Mereka sadar bahwa sudah bukan zamannya lagi lah gitu. Pembelajaran itu harus ada perubahan. Sudah bukan zaman lagi pembelajaran seperti dulu. Ya. Jadi saya akan mendatangkan narasumber yang memotivasi dulu, memotivasi kesadaran mereka untuk mau berubah. Itu pun seizin saya akan bicarakan dulu dengan ibu kepala. Kalau misalnya ibu kepala mengizinkan, ya kita akan laksanakan itu. Terus setelah itu, nah baru kita akan datangkan bahwa ahlinya bahwa nih contoh pembelajaran seperti ini, orang yang ahli di dalam bidang pembelajaran. Ya. Oh jadi berarti ada beberapa cara tadi yang disampaikan ya seperti mendatangkan narasumber atau tenaga ahli mungkin ya. Nah tadi juga Ibu Elis bilang dengan adanya komunikasi dengan kepala sekolah. Nah kira-kira nih selain kepala sekolah ada nggak yang bisa membantu Bu Elis untuk mewujudkan rencana itu? Rencana saya itu saya juga sudah membicarakan dengan beberapa guru yang sudah melakukan gitu bahwa ya mereka bersedia membantu rencana saya tersebut. Jadi mereka mendukung apa yang saya ungkapkan, apa yang saya inginkan. Ya, dengan rekan sejawat. Iya, dengan teman sejawat. Dengan rekan sejawat. Oke. Nah, kira-kira nih kalau misalkan udah ada tadi kolaborasi dengan kepala sekolah, udah ada siap rekan sejawat yang membantu juga mungkin ya tadi. Nah, kira-kira kapan nih Bu? Direalisasikan nih seperti mendatangkan narasumber tadi. Kalau mungkin ya Pak ya dalam waktu dekat inilah. Dalam waktu dekat ini saya akan bicarakan dulu. Besok atau lusa saya bicarakan dulu ibu kepala. Kalau ibu kepala sudah selesai, mungkin akan secepatnya. Karena saya punya target minggu depan ini sudah terrealisasi Pak. Minimal narasumber itu sudah tahu minggu tanggal berapa dia harus kesini. Misalnya kan sekarang minggu depan itu misalnya hari Rabu, narasumber untuk motivasi sudah terlaksana. Jadi 2 minggu untuk mendatangkan narasumber baik motivasi maupun untuk ahli dalam pembelajaran. Jadi kurang lebih 2 minggu yang ya, disiapkan ya untuk tadi mendatangkan narasumber itu. Nah tadi Bu Elis, jadi saya dapat simpulkan nih tadi salah satunya mungkin rencana tadi ya rencana Bu Elis untuk mendatangkan narasumber dan juga tadi waktu yang disiapkan kurang lebih 2 minggu ya. Dan terus tadi ada yang membantu selain kepala sekolah juga rekan sejawat juga ya. Nah berarti ini sudah bagus nih Bu untuk dipraktekkan dan mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi solusi untuk keinginan Bu Elis untuk merubah tersebut untuk berubah. Nah itu setelah berkomunikasi nih kira-kira perasaan itu nih gimana sekarang? Udah ada pencerahan? Sudah ada lah. Dan mereka ya sudah keluar alhamdulillah. Dan keluar ya. Nah itu mudah-mudahan tuh ini pembicaraan kita hari ini bisa mencerahkan Ibu, bisa membuat Ibu menjadi terbuka mungkin ya. Nah, mudah-mudahan nanti saya juga pengen mau mendengar lagi cerita Ibu setelah rencana berjalan gitu. Mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin nanti kita berikutnya. Kita akan berkabar lagi kalau itu sudah dilaksanakan. Nah, gitu. Iya sih. Nah mungkin untuk pembicaraan kali ini karena berhubung juga waktu ya udah mau maghrib, harus mau pulang absen juga. Mohon maaf saya sudah. Ya nggak apa-apa Bu, saya terbuka ya terima kasih. Saya juga mohon maaf apabila mungkin dalam perkataan ada kesalahan. Saya mohon maaf, terima kasih sudah mengganggu Bapak, sudah merepotkan Bapak. Terima kasih Pak Didan. Sama-sama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Didan. Waalaikumsalam.
Baik Pak Ridan, tadi saya sudah melihat Bapak melakukan coaching dengan Bu Elis. Ya. Saya ingin atau ada pertanyaan Pak, boleh ya? Ya, boleh. Yang pertama pertanyaannya, apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari saat coaching tadi Pak? Nah nanti tadi setelah melakukan coaching sama Bu Elis tadi yang sudah saya dapatkan mungkin mengenai alur tirtanya dari tujuan, ya, identifikasi, juga rencana dan tanggung jawab mungkin saya diusahakan sudah dipraktekkan. Selain itu saya juga sudah berusaha untuk menggali potensi mungkin yang dimiliki oleh Bu Elis tadi seperti itu. Baik Pak, mengenai kompetensinya yang tadi Bapak lakukan, kira-kira apa saja Pak? Kompetensi yang dikembangkan mungkin ya, potensi yang dikembangkan mungkin dengan pertanyaan yang menggunakan pertanyaan yang berbobot, mungkin berusaha untuk memancing atau untuk mengeluarkan permasalahan tadi, dan juga berusaha untuk Bu Elis menggali sendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang seperti itu. Ya, baik Bapak, saya juga tadi melihat selama Bapak coaching dengan Bu Elis, saya juga melihat Bapak sudah melakukan coaching dengan alur kita, semua tahapan sudah dilalui, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, menggali dengan pertanyaan berbobot dan tanggung jawab. Selain itu saya juga melihat Bapak sudah melakukan kompetensi inti, dari 3 kompetensi sudah Bapak lakukan. Kehadiran penuh, Bapak fokus gitu ya, kemudian mendengarkan aktif, juga menanyakan dengan pertanyaan berbobot. Nah, ada yang mau saya tanyakan lagi Pak, kira-kira kalau ke depannya nih Bapak coaching lagi ya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Nah, untuk kalau misalkan melakukan coaching kembali ya tentu saya selalu berpikir untuk mengembangkan pertanyaan pemantik, ya, pertanyaan pemantik yang menarik, ya, yang menarik. Jadi seolah-olah yang coaching itu tidak merasa istilahnya digurui atau gimana gitu ya, seperti itu. Jadi merancang pertanyaan-pertanyaan pemantik yang istilahnya yang dapat membuat coaching nyaman seperti itu, dan bisa mengeluarkan permasalahan dan solusinya juga. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ini adalah pasca seperti Pak yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, mungkin sampai sini. Dari Bapak kita insya Allah bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.